Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa diberi kesempatan untuk ada di sini dan mendengarkan sedikit ceramah yang hendak saya sampaikan. Tidak lupa juga salawat dan salam terucap kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan memperoleh petunjuk hingga akhir kiamat nanti. Perkenalkan, saya Dinda Siti Ramadanti dari Fakultas Psikologi UHAMKA. Izinkan saya menyampaikan sedikit dakwah mengenai kecemasan atau anxiety selama pandemi COVID-19 serta pandangannya menurut Islam. Virus corona atau juga disebut sebagai COVID-19 merupakan virus mematikan yang mulai menyebar ke seluruh dunia sejak akhir tahun 2019 lalu. Virus ini sendiri telah memakan korban jiwa baik harta, benda, kemudian pekerjaan juga. Nah, jadi virus ini sendiri itu merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan yang hingga di titik tertentu bisa membuat seseorang meninggal dunia. Virus ini menyebar melalui batuk atau bersin, percikan air liur, maupun sentuhan langsung dengan si penderita. Seiring dengan jumlah korban yang terus meningkat dan semakin banyaknya total kematian akibat virus ini, mau tak mau membuat pemerintah akhirnya menetapkan sistem pembatasan sosial berskala besar. Hal ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah penyebaran COVID-19, di mana wilayah-wilayah yang terpapar cukup parah oleh virus ini, kegiatannya akan dibatasi. Contohnya seperti penutupan sekolah dan penutupan tempat kerja, pembatasan terhadap kegiatan keagamaan, serta pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan di suatu tempat atau fasilitas umum lainnya. Intinya membatasi berkumpulnya satu orang dalam satu tempat tertentu yang bisa meningkatkan resiko terpaparnya virus COVID-19 ini. Baru-baru ini saja WHO menyatakan bahwa Indonesia harus menerapkan langkah-langkah protokol kesehatan yang lebih ketat dan juga pembatasan sosial berskala besar setelah melihat peningkatan yang cukup drastis terhadap keterisian tempat tidur rumah sakit di Indonesia. Hal ini belum ditambah dengan meningkatnya pula penularan akibat varian of concern atau 3 varian baru virus corona, salah satunya adalah varian Delta yang menular pertama kali dan ditemukan di India. Menurut data Satgas COVID-19, terdapat sekitar tambahan 12.624 kasus baru virus corona, di mana tambahan kasus ini merupakan total infeksi virus corona di Indonesia menjadi 1.950.276 pasien, yang merupakan kasus tertinggi yang terjadi di wilayah Asia Tenggara. Kengerian ini mau tak mau membuat kita semakin lama dalam masa karantina, di mana baik itu pembelajaran maupun pekerjaan semua dilakukan lewat jarak jauh atau lewat online. Mungkin pada awal penerapan sistem WFH, work from home, maupun SFH, school from home, masyarakat masih biasa saja, namun setelah beberapa bulan dan sekarang mungkin sudah lebih dari 1 tahun, mulai menimbulkan kejenuhan yang dirasakan beberapa masyarakat hingga saat ini. Berada di rumah seharian dengan mungkin kondisi rumah yang tidak kondusif, lalu sulit terhubung ke dunia luar, sulit juga terhubung dengan teman maupun kerabat seperti biasa, justru malah akhirnya menimbulkan gangguan baru selain virus corona, yang ini gangguan mental. Mengutip dari salah satu hasil kaji cepat survei ketahanan keluarga yang dilakukan di masa pandemi oleh Institut Pertanian Bogor, ditemukan bahwa sebanyak 66% responden wanita yang sudah menikah menunjukkan adanya gangguan psikologi. Yang paling banyak ialah mudah cemas dan gelisah sekitar 50,6%, terus mudah sedih sekitar 46,9%, dan sulit berkonsentrasi sekitar 35,5%. Menurut penelitian yang dilakukan Sunarti di tahun 2020. Tentu hal ini akhirnya menimbulkan keprihatinan karena perempuan merupakan pemegang peranan penting dalam keluarga. Bahkan anak-anak dan remaja juga tidak luput dari gangguan
dari gangguan yang dirasakan akibat pembatasan ini, disebabkan oleh ruang gerak yang terbatas serta minimnya interaksi dengan teman sebaya selama masa pandemi ini akhirnya mempengaruhi kesehatan jiwa mereka. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, yang tidak tahu kapan virusnya akan segera menghilang atau kapan aktivitas kita bisa dilakukan seperti biasa, membuat seluruh kelompok umur dalam masyarakat akhirnya merasakan perasaan cemas yang berlebih akibat yang akhirnya berpengaruh terhadap kondisi kesehatan fisik mereka. Hal ini sangat membutuhkan perhatian dan penanganan yang cukup cepat dan serius agar tidak menjadi gangguan jiwa yang lebih parah lagi. Sebetulnya apa sih kecemasan atau anxiety ini? Dasarnya, semua gangguan mental berawal dari perasaan cemas atau anxiety. Menurut Sakok dan kawan-kawan di tahun 2010, kecemasan merupakan sebuah respon terhadap situasi tertentu yang mengancam dan merupakan hal yang normal. Biasanya kecemasan sendiri awalnya diawali dari suatu situasi yang mengancam sebagai suatu stimulus yang berbahaya atau biasa kita sebut sebagai stresor. Di tingkat tertentu, kecemasan ini bisa membawa seseorang ini bisa lebih waspada terhadap suatu ancaman. Karena jika ancaman itu dinilai tidak mengancam, maka seseorang tidak akan melakukan pertahanan diri atau self-defense. Jika kita melihat kondisi COVID-19 seperti sekarang, maka orang-orang ini cenderung akan melakukan evaluative situation, yaitu menilai ancaman pandemi ini berdasarkan sikap, pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman masa lalu yang dimiliki. Apabila stresornya ini dinilai berbahaya, maka reaksi kecemasan akan timbul. Reaksi kecemasan ini ada yang bersifat sesaat, state anxiety, dan ada juga yang bersifat permanen, trait anxiety, menurut Lazarus di tahun 1991. Reaksi kecemasan umumnya berbeda pada diri tiap individu. Mungkin ada sebagian orang yang merasakan reaksi kecemasan itu tidak selalu diiringi dengan reaksi fisiologis, namun pada sebagian orang yang lain atau orang-orang tertentu yang memiliki kompleksitas respon dalam kecemasan bisa melibatkan reaksi fisiologis dalam tubuhnya. Contohnya itu bisa detak jantung yang lebih keras, terus berkeringat, sakit perut, sakit kepala, gatal-gatal, dan lain sebagainya yang dirasakan saat mereka tuh mengalami kecemasan. Maka setelah seseorang ini mulai merasakan kecemasan, maka sistem pertahanan diri mereka akan menilai kembali ancaman ini sambil tetap untuk berusaha mengatasi, mengurangi, ataupun menghilangkan perasaan cemas tersebut. Biasanya seseorang ini menggunakan pertahanan diri mereka atau self-defense mechanism melalui peningkatan aktivitas kognisi dan motorik menurut Sin dan Newman tahun 2019. Kecemasan ini juga berasal dari persepsi kita terhadap suatu peristiwa yang tidak terkendali, sehingga kita akan lebih berfokus pada peristiwa yang terkendali. Intinya, rasa cemas ini sebetulnya merupakan ketakutan yang kita ciptakan sendiri, yang bisa ditandai dengan adanya rasa khawatir dan juga takut terhadap sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Padahal seharusnya seorang muslim memiliki kewajiban untuk menimbang dan memperhitungkan segala sisi sebelum ia bisa melangkahkan kaki seperti yang tertuang dalam surah At-Taubah ayat 50-51 di mana Allah berfirman, "Jika kamu mendapat suatu kebaikan, mereka tidak menjadi senang karenanya. Dan jika kamu ditimpa oleh sesuatu bencana, mereka berkata, sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami, tidak pergi perang, dan mereka berpaling dengan rasa gembira. Katakanlah, sekali-kali tidak menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal." Secara tersirat, intinya ayat mengenai peperangan ini itu menjelaskan mengenai ketakutan dan juga keraguan sebelum bertindak. Bahkan ia mengharapkan hal tersebut tidak terjadi. Selanjutnya ayatnya menjelaskan bahwa seseorang haruslah menghadapi realita dengan keadaan takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Quraisy Shihab juga pernah menuturkan bahwa Al-Quran sudah jelas memberikan perintah untuk bertawakal, bukannya menganjurkan agar seseorang tidak berusaha maupun mengabaikan hukum-hukum sebab akibat. Contohnya di sini bertawakal. Lalu pada saat kita tahu mengenai keadaan COVID-19 ini, masyarakat tuh hendaknya lebih perhatian terhadap kondisi diri dan sekitarnya dengan menjalankan protokol kesehatan dengan baik, terus pergi ke rumah sakit jika mereka merasakan kondisi tubuh mereka kurang fit. Al-Quran hanya menginginkan supaya umatnya itu hidup dalam realita, yaitu realita yang menunjukkan tanpa adanya
usaha sebuah keinginan tidak akan tercapai, dan juga tidak ada gunanya berlarut dalam kesedihan jika realita yang sudah terjadi tidak bisa diubah lagi seperti yang kita alami semua kali ini. Nah, sekarang bagaimana cara menjaga kesehatan mental kita, terutama cara mengatur kecemasan selama pandemi COVID-19 ini? Berikut saya akan memaparkan sedikit mengenai cara kita untuk bisa meredahkan kecemasan kita selama COVID-19 ini menurut kutipan yang saya ambil dari PowerPoint yang dikeluarkan Universitas Erlangga, Fakultas Psikologi. Pertama, melakukan mindfulness, yaitu merupakan suatu kondisi di mana pikiran, perasaan, dan tubuh kita berada pada saat ini, tidak mengembara ke masa lalu maupun masa depan. Dan juga non-judgmental. Di sini ialah sitting meditation yang merupakan bentuk praktek dari mindfulness, yang bertujuan untuk melatih kesabaran, keheningan batin, kejernihan dan keseimbangan pikiran hingga stres dan cemas bisa menurun dengan melakukan meditasi nafas. Kemudian guided imagery, yaitu memejamkan mata lalu membayangkan sesuatu yang menyenangkan dengan berbagai modalitas seperti visual, auditory, kinestetik untuk membantu meningkatkan imajinasi kita. Meskipun kenyamanan di sini itu bersifat sementara, namun guided imagery bisa menjadi pertolongan pertama psikologi saat kita menghadapi kecemasan. Lalu ada self-talk, yaitu melakukan pembicaraan dengan diri sendiri dan mengatakan kalimat-kalimat yang positif, di mana perlu diketahui bahwa emosi cenderung dipengaruhi oleh pikiran kita. Jadi saat kita cemas, emosi kita cenderung akan merasa tidak nyaman dan negatif. Nah, jadi apa yang kita pikirkan itu sangat tergantung dari bagaimana kita menafsirkan suatu peristiwa. Jadi jika kita mampu membentuk pikiran yang positif, maka akan meningkatkan kualitas emosi dan perasaan. Lalu ada expressive writing, yaitu merefleksikan pikiran dan perasaan kita selama pandemi ini dalam bentuk tulisan. Dan yang terakhir ada itu ada pendekatan spiritualisme. Pertama, pahami bahwa ada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan ada juga hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Pahami juga bahwa ada zat yang maha kuasa yang maha mengendalikan segala sesuatu. Jadi dengan memahami ini, hati kita akan bisa menjadi lebih tenang, dengan catatan tetap imbangi dengan upaya preventif terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu ada meningkatkan spiritualisme, bisa diterapkan dengan menulis jurnal seperti yang sebelumnya tadi itu expressive writing. Jadi kita menulis jurnal berisi kebersyukuran, entah nikmat yang kita rasakan hingga hari ini, nikmat bekerja di rumah, terus nikmat kebersamaan kita dengan keluarga. Sebab tidak semua orang mengalami keistimewaan ini selama masa pandemi. Dan yang terakhir itu ada penting bagi kita untuk tetap bersyukur, meningkatkan kesabaran yang tinggi, berlapang dada, seraya tetap melakukan ikhtiar terbaik untuk menjaga diri dan orang lain agar bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan pemahaman yang tadi saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi siapa saja yang mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.